Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 2511111111003 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi regiofacialis, yaitu bagian wajah yang memiliki struktur kompleks dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Regiofacialis mencakup otot wajah, pembuluh darah, sistem persarafan, serta tulang kepala yang bekerja secara terintegrasi. Struktur-struktur ini berperan dalam ekspresi wajah, proses mengunyah, berbicara, serta sebagai jalur penting bagi saraf dan pembuluh darah menuju otak. Selain itu, wajah juga memiliki peran penting dalam komunikasi nonverbal dan identitas seseorang. Oleh karena itu, pemahaman anatomi regiofacialis sangat penting dalam bidang kedokteran, khususnya untuk diagnosis, tindakan klinis, dan penata laksanaan penyakit pada kepala dan leher secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita mampu memahami struktur anatomi regiofacialis secara komprehensif dan sistematis. Setelah mengikuti presentasi ini, saya harap kita dapat menjelaskan klarifikasi otot wajah beserta fungsi dan inervasinya, memahami jalur pembuluh darah, arteri, dan vena pada wajah, serta mengidentifikasi sistem persarafan yang berperan dalam fungsi motorik dan sensorik wajah. Selain itu, kita juga diharapkan mampu mengenali tulang-tulang yang membentuk wajah dan kepala, serta memahami relevansi klinis dari struktur anatomi tersebut. Dengan memahami anatomi regiofacialis secara mendalam, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosis, memahami mekanisme penyakit, dan melakukan tindakan klinis yang tepat pada pasien. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi regiofacialis. Regiofacialis adalah bagian anterior kepala yang meliputi dahi, mata, hidung, pipi, mulut, serta dagu. Wilayah ini memiliki fungsi penting dalam ekspresi wajah yang memungkinkan manusia menunjukkan emosi seperti senang, sedih, marah, dan takut. Selain itu, regiofacialis berperan dalam proses mastikasi atau mengunyah, membantu artikulasi berbicara, serta menjadi jalur penting bagi pembuluh darah dan saraf menuju struktur kepala dan otak. Regio ini juga melindungi organ sensorik seperti mata dan hidung. Karena vaskularisasi dan persarafannya yang kaya, wajah memiliki sensitivitas yang tinggi dan kemampuan penyembuhan yang relatif cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batas-batas yang terdapat pada regiofacialis. Secara anatomi, regiofacialis itu memiliki batas yang sangat jelas. Batas superior terletak pada garis rambut frontal, batas inferior pada tepi bawah mandibula, batas lateral pada auricula atau telinga, dan batas posterior pada regio parotideo masseterica. Pengetahuan mengenai batas ini sangat penting dalam orientasi anatomi dan juga praktik klinis seperti saat melakukan anestesi lokal, prosedur bawah bedah wajah, maupun evaluasi trauma pada wajah. Selain itu, batas anatomi ini juga membantu memahami penyebaran infeksi serta hubungan antar struktur seperti otot, saraf, dan pembuluh darah. Regiofacialis mencakup beberapa subregion termasuk regio orbital, nasal, bukal, dan oral yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mendukung aktivitas fisiologis pada wajah. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari otot. Otot pada wajah itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada otot ekspresi wajah dan yang kedua adalah otot mastikasi atau otot pengunyahan. Nah, otot ekspresi wajah itu berfungsi menghasilkan mimik atau ekspresi emosional, dipersarafi oleh nervus facialis, yaitu saraf kranial ketujuh. Sementara itu, otot mastikasi atau pengunyahan itu berperan dalam proses mengunyah dan juga berperan dalam pergerakan mandibula, serta dipersarafi oleh nervus trigeminus, cabang mandibular atau
V3. Nah, perbedaan utama antara kedua kelompok ini adalah lokasi, perlekatan, dan fungsi fisiologisnya. Otot ekspresi itu melekat pada kulit, sedangkan otot mastikasi melekat pada tulang. Koordinasi kedua kelompok otot ini sangat penting karena berfungsi untuk wajah yang normal, termasuk bicara, makan, dan ekspresi emosi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari otot ekspresi. Otot ekspresi wajah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan otot rangka lainnya. Otot ini melekat langsung pada kulit sehingga berkontraksi dapat menggerakkan kulit menghasilkan mimik wajah. Otot ekspresi itu relatif tipis, superficial atau di depan, dan berasal dari fasia wajah, serta berkembang dari arcus branchialis kedua selama perkembangan embrio. Contoh otot ekspresi itu meliputi frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris, dan juga zygomaticus major. Fungsi otot-otot ini sangat penting dalam komunikasi nonverbal, karena ekspresi wajah membantu menyampaikan emosi dan respons sosial. Gangguan pada nervus facialis dapat menyebabkan kelumpuhan otot ekspresi, sehingga wajah tampak asimetris dan kehilangan kemampuan mimik yang normal. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otot di sekitar mata. Otot di sekitar mata itu memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi bola mata dan mengatur pergerakan kelopak mata. Otot orbicularis oculi itu berfungsi untuk menutup mata secara sadar maupun refleks, terutama untuk melindungi kornea dari benda asing. Levator palpebra superioris berfungsi untuk membuka kelopak mata atas, memungkinkan penglihatan normal. Corrugator supercilii berperan dalam mengernyitkan dahi dan menghasilkan ekspresi marah atau konsentrasi. Jika terjadi lesi pada nervus facialis, pasien tidak dapat menutup mata secara sempurna, sehingga berisiko mengalami iritasi dan juga okus kornea. Oleh karena itu, fungsi otot di sekitar mata itu sangat penting dalam menjaga kesehatan dan perlindungan organ penglihatan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai otot di sekitar mulut. Otot di sekitar mulut itu berperan dalam bicara, ekspresi wajah, dan proses mengunyah. Otot orbicularis oris itu berfungsi menutup dan mengerutkan bibir. Penting dalam artikulasi suara. Buccinator itu membantu menahan makanan agar tidak masuk ke vestibulum saat mengunyah, serta membantu meniup. Kemudian ada zygomaticus major yang menarik sudut mulut ke atas dan menghasilkan ekspresi senyum. Kemudian ada risorius yang membantu menghasilkan ekspresi wajah datar, sedangkan depressor anguli oris itu menurunkan sudut mulut saat sedih. Koordinasi otot sekitar mulut sangat penting dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Gangguan pada otot-otot ini dapat menyebabkan kesulitan bicara, makan, dan menyulitkan perubahan ekspresi wajah. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otot dahi dan leher. Otot dahi dan leher berperan dalam ekspresi emosional dan pergerakan kulit kepala. Otot frontalis berfungsi mengangkat alis dan menghasilkan kerutan horizontal pada dahi, biasanya saat terkejut atau sedang berkonsentrasi. Otot occipitalis itu menarik kulit kepala ke belakang dan bekerja bersama frontalis sebagai bagian dari otot occipitofrontalis. Otot platysma itu terletak di leher superficial dan berfungsi menegangkan kulit leher serta membantu menurunkan sudut mulut. Otot-otot ini dipersarapi oleh nervus facialis dan berperan dalam ekspresi emosional seperti takut atau tegang. Fungsi normal otot ini penting untuk mimik wajah dan juga komunikasi nonverbal. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot mastikasi atau otot pengunyahan. Otot mastikasi berfungsi dalam proses mengunyah dan pergerakan mandibula. Kelompok otot ini terdiri dari masseter, temporalis, medial pterygoid, dan lateral pterygoid. Otot masseter adalah otot yang kuat yang berfungsi mengangkat mandibula saat menggigit. Otot temporalis membantu elevasi dan retraksi mandibula. Medial pterygoid bekerja bersama masseter untuk mengangkat rahang, sedangkan lateral pterygoid membantu membuka mulut dan melakukan protraksi mandibula.
Semua otot mastikasi dipersarapi oleh nervus trigeminus cabang mandibular. Gangguan pada otot mastikasi dapat menyebabkan kesulitan membuka mulut, nyeri rahang, serta gangguan pada sendi temporomandibular. Kemudian saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerakan mandibula. Gerakan mandibula itu meliputi elevasi, depresi, protraksi, retraksi, serta gerakan lateral kanan dan kiri. Elevasi adalah gerakan menutup mulut dan yang terutama dilakukan oleh otot masseter, temporalis, dan pterygoid medial. Depresi adalah gerakan membuka mulut yang melibatkan otot pterygoid lateral serta otot suprahyoid seperti digastricus. Protraksi adalah gerakan mandibula ke depan, sedangkan retraksi adalah gerakan menarik mandibula kembali ke posisi semula, terutama oleh serabut posterior atau temporalis. Gerakan lateral memungkinkan proses penggilingan makanan saat mengunyah. Semua gerakan ini terjadi pada sendi temporomandibular yang memiliki diskus artikular untuk meredam tekanan. Koordinasi otot mastikasi sangat penting agar proses mengunyah efektif, stabil, dan tidak menimbulkan nyeri. Gangguan koordinasi dapat menyebabkan kelainan sendi temporomandibular, nyeri rahang, keterbatasan membuka mulut, serta gangguan fungsi mengunyah sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai arteri wajah. Suplai darah regiofacialis terutama berasal dari arteri carotis externa yang bercabang menjadi arteri facialis, arteri maxillaris, dan arteri temporalis superficialis. Arteri-arteri ini menyediakan oksigen dan nutrisi bagi kulit, otot kelenjar, serta struktur dalam wajah. Arteri facialis menyuplai jaringan superficial wajah, sedangkan arteri maxillaris menyuplai struktur dalam seperti gigi dan otot mastikasi. Arteri temporalis superficialis menyuplai darah temporal dan kulit kepala. Sistem vaskular wajah memiliki anastomis luas sehingga suplai darah tetap terjaga walaupun terjadi penyumbatan sebagian. Namun hubungan vaskular ini juga memungkinkan penyebaran infeksi. Pemahaman pola arteri wajah penting dalam proses bedah, anestesi lokal, serta penanganan trauma wajah agar tidak merusak pembuluh darah utama dan mencegah pendarahan berlebihan yang dapat mengancam fungsi jaringan serta keselamatan pasien secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke arteri facialis. Arteri facialis merupakan cabang utama arteri carotis externa yang berjalan melengkung dari tepi bawah mandibula menuju sudut medial mata. Sepanjang perjalanannya, arteri ini memberikan cabang labialis inferior dan superior untuk bibir, cabang nasalis lateralis untuk hidung, serta cabang angularis di sudut mata. Arteri facialis menyuplai sebagian besar jaringan lunak wajah, termasuk kulit, otot ekspresi, dan kelenjar karena posisinya relatif superficial. Arteri ini sering menjadi acuan palpasi di nadi wajah. Anastomis dengan arteri ophthalmica menciptakan hubungan antara sirkulasi wajah dan intrakranial. Dalam praktik klinis, pemahaman arteri facialis penting pada tindakan bedah plastik, rekonstruksi wajah, serta kontrol pendarahan. Cedera pada arteri ini dapat menyebabkan pendarahan signifikan, sedangkan gangguan aliran darah dapat mempengaruhi penyembuhan luka dan kesehatan jaringan wajah secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai arteri maxillaris. Arteri maxillaris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arteri maxillaris. Arteri maxillaris adalah cabang terbesar arteri carotis externa yang menyuplai struktur dalam wajah. Arteri ini berjalan di daerah infratemporal dan memberikan cabang penting seperti arteri alveolaris inferior untuk gigi mandibula, arteri infraorbital untuk daerah pipi dan orbita, serta cabang sinus maxilla, palatum, dan otot mastikasi. Arteri maxillaris juga berperan dalam suplai darah ke rongga hidung dan durameter melalui cabang menial. Karena jalurnya yang dalam dan kompleks, cedera pada arteri ini dapat menyebabkan pendarahan serius yang sulit dikontrol. Dalam bidang kedokteran gigi dan bedah maksilofacial, pemahaman arteri maxillaris sangat penting untuk menghindari komplikasi vaskular selama ekstraksi gigi, implantasi, atau pembedahan rahang. Gangguan aliran darah pada arteri ini juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi, tulang, serta jaringan dalam wajah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vena wajah. Vena facialis mengalirkan darah dari jaringan wajah menuju vena jugularis interna. Vena ini memiliki hubungan penting dengan vena ophthalmica yang berkomunikasi langsung dengan sinus cavernosus di dalam rongga kranium. Karena tidak memiliki katup, aliran darah dapat bergerak dua arah sehingga memungkinkan penyebaran infeksi dari wajah ke otak. Area segitiga wajah, terutama sekitar hidung dan bibir atas, dikenal sebagai danger triangle karena risiko penyebaran infeksi melalui jalur vena ini. Secara klinis, infeksi seperti furunkel atau abses di area
area tersebut dapat menyebabkan trombosis sinus cavernosus yang berbahaya. Selain fungsi drainase, sistem vena juga membantu regulasi suhu dan tekanan jaringan. Pemahaman jalur vena sangat penting dalam diagnosis infeksi, prosedur bedah, serta penanganan komplikasi vaskular wajah secara tepat dan aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu nervus trigeminus. Nervus trigeminus adalah saraf kranial kelima yang berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah serta saraf motorik untuk otot mastikasi. Saraf ini terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama ada nervus ophthalmicus atau V1, kemudian ada maxillaris atau V2, dan mandibularis atau V3. Cabang V1 dan V2 bersifat sensorik murni, sedangkan V3 memiliki fungsi sensorik dan motorik. Nervus trigeminus membawa sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu dari wajah ke otak. Cabang mandibularis juga menginervasi otot masseter, temporalis, dan pterygoid yang berperan dalam mastikasi. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kehilangan sensasi wajah atau nyeri hebat seperti pada trigeminal neuralgia. Dalam praktik klinis, saraf trigeminus penting dalam anestesi regional, diagnosis seri nyeri wajah, serta evaluasi neurologis. Pemahaman distribusi saraf ini membantu menentukan lokasi lesi secara akurat. Baik, selanjutnya kita masuk ke distribusi sensorik. Distribusi sensorik nervus trigeminus terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu cabang V1 menginervasi dahi, kulit, kepala anterior, kelopak mata atas, dan kornea. Cabang V2 menyuplai pipi, kelopak mata bawah, hidung lateral, dan bibir atas. Cabang V3 menginervasi rahang bawah, bibir bawah, dagu, serta sebagian lidah untuk sensasi umum. Distribusi ini penting dalam pemeriksaan satu cabang, dalam pemeriksaan neurologis untuk menentukan lokasi kerusakan saraf. Gangguan pada salah satu cabang dapat menyebabkan mati rasa, parestesia, atau nyeri tajam pada wajah. Trigeminal neuralgia sering menyerang cabang V2 dan V3 dengan nyeri hebat seperti sengatan listrik. Pemeriksaan sensorik menggunakan sentuhan ringan atau tusukan halus membantu menilai fungsi saraf. Pemahaman pola distribusi ini sangat penting dalam anestesi lokal, diagnosis nyeri wajah, serta praktik klinis neurologi. Baik, selanjutnya adalah nervus facialis. Nervus facialis adalah saraf kranial ketujuh yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah. Selain fungsi motorik, saraf ini juga membawa serabut parasimpatis untuk sekresi air mata dan saliva, serta serabut sensorik untuk rasa pada 2/3 anterior lidah. Setelah keluar dari foramen stylomastoideum, saraf ini bercabang menjadi 5 cabang utama: temporal, zygomatic, bukal, marginal mandibular, dan cervical. Cabang-cabang ini menyebar seperti kipas pada wajah dan menginervasi otot mimik. Kerusakan nervus facialis menyebabkan kelumpuhan wajah, gangguan menutup mata, serta hilangnya ekspresi. Dalam praktik klinis, pemeriksaan saraf ini dilakukan dengan meminta pasien tersenyum, mengangkat alis, dan menutup mata. Pemahaman anatomi nervus facialis sangat penting dalam bedah parotis. Diagnosis kelumpuhan wajah, serta perawatan neurologis. Baik, kemudian selanjutnya adalah mengenai lesi nervus facialis. Lesi nervus facialis menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai Bell's palsy. Kondisi ini ditandai dengan kelumpuhan wajah unilateral, ketidakmampuan menutup mata, penurunan sudut mulut, serta hilangnya ekspresi wajah. Pasien juga dapat mengalami gangguan rasa pada lidah, mata kering, atau air liur berkurang. Penyebab umum termasuk infeksi virus, peradangan, atau kompresi saraf. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan klinis fungsi motorik wajah, dan sebagian besar kasus bersifat sementara dan dapat pulih dengan terapi kortikosteroid serta fisioterapi otot wajah. Namun pada kasus berat dapat terjadi kerusakan permanen. Pemahaman anatomi saraf membantu menentukan lokasi lesi, apakah sentral atau perifer. Penanganan ini penting untuk mencegah komplikasi seperti ulkus kornea akibat ketidakmampuan menutup mata secara sempurna. Baik. Selanjutnya
akan saya jelaskan mengenai saraf lain. Selain nervus trigeminus dan facialis, beberapa saraf kranial juga berperan di regio facialis. Nervus hypoglossus mengontrol pergerakan otot lidah yang penting untuk bicara dan menelan. Nervus glossopharyngeus berperan dalam refleks menelan serta sensasi rasa pada sepertiga posterior lidah. Nervus vagus menginervasi otot faring dan laring yang berperan dalam lonasi dan pernafasan. Koordinasi ketiga saraf ini penting untuk fungsi makan, bicara, dan refleks proteksi jalan nafas. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan disfagia, suara serak, atau gangguan bicara. Dalam pemeriksaan neurologis, fungsi saraf dinilai melalui gerakan lidah, refleks mudah, dan kualitas suara. Pemahaman hubungan saraf ini membantu diagnosis gangguan neurologis yang melibatkan wajah, rongga mulut, dan saluran napas atas. Baik, kemudian materi yang selanjutnya itu adalah mengenai tulang wajah. Tulang wajah terdiri dari 14 tulang yang membentuk kerangka wajah dan melindungi organ penting. Tulang tersebut meliputi maksila, mandibula, zigomatik, nasal, lacrimal, palatin, concha nasalis inferior, dan vomer. Tulang-tulang ini berperan dalam pembentukan rongga orbita, rongga hidung, serta rongga mulut. Selain fungsi struktural, tulang wajah juga berperan dalam mastikasi resonansi suara, serta perlindungan organ sensorik. Hubungan antar tulang melalui sutura memberikan stabilitas namun tetap memungkinkan pertumbuhan. Trauma pada tulang wajah dapat menyebabkan deformitas, gangguan fungsi, serta masalah estetika. Pemahaman anatomi tulang wajah penting dalam radiologi, bedah maksilofasial, serta rekonstruksi wajah. Struktur tulang yang kompleks mencerminkan pentingnya fungsi mekanik dan juga fungsi protektif pada regio facialis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mandibula. Mandibula adalah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Tulang ini terdiri dari corpus mandibulae, ramus, angulus, serta condylus yang berartikulasi dengan tulang temporal membentuk sendi temporomandibular. Mandibula memiliki foramen mental yang dilalui nervus mentalis untuk sensasi dagu dan juga sensasi bibir bawah. Tulang ini berperan penting dalam mastikasi, bicara, serta bentuk wajah. Otot mastikasi melekat kuat pada mandibula sehingga mungkin gerakan kuat saat mengunyah. Fraktur mandibula merupakan cedera wajah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan maloklusi serta gangguan membuka mulut. Dalam kedokteran gigi, mandibula menjadi dasar penting dalam pemasangan gigi tiruan dan implan. Pemahaman anatomi mandibula membantu diagnosis trauma, perawatan bedah, serta evaluasi fungsi rahang secara klinis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maksila. Maksila membentuk rahang atas, bagian palatum keras, serta dinding rongga hidung dan otot. Tulang ini mengandung sinus maksila yang berfungsi mengurangi berat tulang dan membantu resonansi suara. Maksila berperan penting dalam mastikasi karena menahan gigi atas dan menerima tekanan kunyah. Selain itu, tulang ini membentuk sebagian besar struktur dengan wajah sehingga memengaruhi estetika. Hubungan erat dengan rongga hidung menjadikan maksila penting dalam fungsi respirasi. Infeksi sinus maksila dapat menyebabkan nyeri wajah dan gangguan pernapasan. Dalam bidang kedokteran gigi, maksila sangat penting dalam ortodonti dan juga implan. Pemahaman anatomi maksila membantu diagnosis sinusitis, trauma wajah tengah, serta prosedur bedah maksilofasial dengan aman dan efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang neurokranium. Neurokranium terdiri dari tulang frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, dan ethmoid yang berfungsi melindungi otot. Tulang-tulang ini membentuk rongga kranium yang kuat namun ringan. Selain proteksi, neurokranium juga menjadi tempat perlekatan otot kepala dan leher. Tulang sphenoid dan ethmoid memiliki hubungan erat dengan rongga hidung dan orbita. Trauma pada neurokranium dapat menyebabkan cedera otak serius. Pemahaman anatomi neurokranium penting dalam neurologi, radiologi, serta bedah saraf. Struktur kompleks ini memungkinkan perlindungan optimal bagi sistem saraf pusat sekaligus mendukung fungsi sensorik seperti penglihatan dan penciuman. Integritas neurokranium sangat penting untuk menjaga fungsi neurologis normal serta melindungi otak dari cedera mekanik. Baik, selanjutnya
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klinis, mengenai Bell's palsy. Bell palsy adalah kelumpuhan wajah akibat gangguan nervus facialis perifer. Kondisi ini menyebabkan kelemahan otot wajah pada satu sisi, ketidakmampuan menutup mata, serta penurunan sudut mulut. Pasien juga dapat mengalami gangguan rasa, mata kering, dan kesulitan bicara. Penyebabnya sering dikaitkan dengan infeksi virus dan peradangan saraf. Diagnosis berdasarkan pemeriksaan klinis itu fungsi motorik wajah. Sebagian besar kasus membaik dalam beberapa minggu hingga bulan dengan terapi kortikosteroid dan latihan otot wajah. Perlindungan mata itu sangat penting untuk menjaga kerusakan kornea. Pemahaman anatomi nervus facialis membantu kita untuk menentukan lokasi lesi dan penanganan tepat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya integritas saraf dalam mempertahankan ekspresi wajah dan fungsi normal sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia adalah gangguan saraf trigeminus yang menyebabkan nyeri wajah sangat hebat seperti sengatan listrik. Nyeri biasanya singkat namun berulang, sering dipisir oleh sentuhan ringan, berbicara, atau mengunyah. Cabang V2 dan V3 paling sering terlibat, penyebab dapat berupa kompresi vaskular, tumor, atau degenerasi saraf. Diagnosis berdasarkan gejala klinik khas, Terapi meliputi obat antikonvulsan seperti carbamazepin serta tindakan bedah pada kasus berat. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup karena nyeri yang ekstrim. Pemahaman distribusi nervus trigeminus penting dalam diagnosis dan terapi. Trigeminal neuralgia menunjukkan pentingnya sistem saraf sensorik wajah dalam persepsi nyeri dan fungsi normal sehari-hari. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fraktur mandibula. Fraktur mandibula merupakan cedera wajah yang sering terjadi akibat trauma seperti kecelakaan atau benturan. Gejala meliputi nyeri rahang, maloklusi, kesulitan membuka mulut, serta pembengkakan. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan radiologi. Penanganan meliputi imobilisasi, fiksasi internal, atau pembedahan tergantung tingkat keparahan. Fraktur dapat mengganggu fungsi mastikasi, bicara, dan estetika wajah. Pemahaman anatomi mandibula membantu menentukan lokasi fraktur dan metode terapi. Penanganan tepat penting untuk mencegah komplikasi seperti infeksi atau gangguan permanen fungsi rahang. Cedera ini menunjukkan pentingnya struktur tulang dalam mempertahankan fungsi mekanik wajah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai infeksi triangle wajah. Segitiga wajah meliputi area hidung dan bibir atas yang memiliki hubungan vena langsung ke sinus cavernosus. Infeksi di area ini berbahaya karena dapat menyebar ke otak melalui vena tanpa katup. Komplikasi dapat berupa trombosis sinus cavernosus, meningitis, atau abses otak. Gejala termasuk nyeri, demam, pembengkakan, serta gangguan saraf kranial. Penanganan memerlukan antibiotik segera dan pemantauan ketat. Edukasi pasien penting untuk menghindari manipulasi lesi di area ini. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman anatomi vaskular wajah dalam praktik klinis. Baik, kita sudah hampir di penghujung materi. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Regio facialis adalah struktur kompleks yang terdiri dari otak, pembuluh darah, saraf, dan tulang yang bekerja secara terkoordinasi. Otot memungkinkan ekspresi dan mastikasi. Pembuluh darah memberikan dukungan struktural dan proteksi. Pemahaman anatomi wajah sangat penting dalam diagnosis dan terapi berbagai kondisi klinis. Struktur yang saling berhubungan menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dan kedokteran gigi. Penguasaan anatomi regiofacialis membantu kita untuk meningkatkan akurasi dari sebuah diagnosis, keberhasilan terapi, serta keselamatan pasien dalam praktik medis.
Baik, kemudian yang terakhir adalah penutup. Demikian presentasi mengenai anatomi regiofacialis yang mencakup otot, pembuluh darah, saraf, dan tulang kepala. Pemahaman menyeluruh tentang struktur ini sangat penting dalam praktik klinis, khususnya dalam bidang kedokteran umum, kedokteran gigi, bedah, dan juga neurologi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu memahami hubungan antara anatomi dan fungsi klinis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila saya juga ingin memohon maaf apabila selama saya melakukan presentasi ini saya melakukan kesalahan. Mungkin sekian presentasi saya. Saya Ahmad Rizky Ramadan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.